Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Indiafi, NIM T 2019-1057. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam memilih bahan ajar akidah akhlak. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar otomatis teman-teman sudah tidak asing kan, apa itu yang dinamakan dengan bahan ajar. Bahan ajar yaitu merupakan suatu perangkat materi yang ada di dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik atau guru yang secara sistematis, atau bahan ajar bisa disebut dengan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah guru atau pendidik dalam menyampaikan isi materinya tersebut. Jadi pembelajaran itu atau bahan ajar itu sangatlah penting bagi pendidik ataupun peserta didik, karena pembelajaran tersebut bagi guru itu dengan adanya bahan ajar tersebut bisa mempermudahkan guru untuk menyampaikan isi materinya, dan bagi peserta didik bisa mempermudahkan peserta didik dalam memahami isi materi yang disampaikan oleh guru yang ada di bahan ajar tersebut. Jadi saya tegaskan lagi, dengan adanya bahan ajar bisa mempermudahkan guru untuk menyampaikan suatu materi atau isi materinya kepada peserta didik, dan peserta didik juga dapat memahami, dengan adanya bahan ajar tersebut bisa memahami isi materi yang diberikan oleh guru atau pendidik. Jadi bahan ajar itu merupakan suatu alat untuk mempermudah guru dalam menyampaikan isi materinya. Bahan ajar itu terdapat ada fungsi dan manfaat bahan ajar. Fungsi dan manfaat bahan ajar itu ada dua. Yang pertama yaitu fungsi dan manfaat bagi guru atau pendidik. Yang pertama yaitu dengan adanya bahan ajar bisa menghemat waktu atau meminimalisir waktu. Jadi karena kenapa? Dengan adanya bahan ajar, pada saat proses pembelajaran dimulai, bahan ajar tersebut akan mempermudah guru untuk menyampaikan isi materi. Jadi isi materinya tersebut itu tidak, ketika guru menyampaikannya itu tidak bertele-tele kemana-mana atau menjalar kemana-mana. Jadi tidak memotong waktu yang begitu banyak. Jadi dengan adanya bahan ajar tersebut bisa meminimalisir atau menghemat waktu pada proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi dan manfaat bahan ajar bagi guru itu, dengan adanya bahan ajar bisa mengubah peran guru menjadi fasilitator terhadap peserta didik. Jadi dengan adanya bahan ajar itu bisa menjadikan peran guru menjadi fasilitator terhadap peserta didik. Terus poin yang ketiga yaitu dengan adanya bahan ajar, itu bisa meningkatkan proses belajar mengajar pada saat dimulai. Jadi apalagi ketika bahan ajarnya itu bersifat menarik, maka dengan adanya bahan ajar tersebut peserta didik tertarik dan mulai semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan bisa dengan adanya bahan ajar tersebut bisa memahami isi materi yang disampaikan atau dijelaskan oleh guru. Jadi bahan ajar tersebut bisa meningkatkan proses belajar mengajar pada saat dimulai. Poin yang keempat yaitu dengan adanya bahan ajar tersebut bisa dijadikan suatu pedoman atau pegangan bagi guru. Jadi pada saat guru mulai untuk
mengisi atau menjelaskan dengan melalui bahan ajar tersebut atau materi tersebut bisa dijadikan suatu pegangan atau pedoman bagi guru. Terus bahan ajar tersebut juga bisa dijadikan suatu alat untuk mengevaluasi tercapainya tujuan peserta didik. Jadi dengan adanya bahan ajar tersebut, guru bisa mengetahui seberapa pahamnya peserta didik dalam memahami isi materi tersebut. Poin yang kedua yaitu fungsi dan manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama yaitu dengan adanya bahan ajar, peserta didik dalam proses belajar mengajar bisa belajar tanpa ada guru atau teman. Jadi bisa memahami materinya tersebut dengan sendiri melalui bahan ajar tersebut. Terus yang kedua yaitu peserta didik bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi bahan ajar tersebut sangat membantu bagi peserta didik. Sangat mempermudahkan peserta didik dalam memahami isi materi tersebut, dan peserta didik itu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan adanya bahan ajar tersebut. Terus yang ketiga yaitu bisa membantu peserta didik belajar mandiri. Maksudnya gimana? Dengan adanya bahan ajar tersebut, peserta didik dapat memahami materi tersebut yang ada di bahan ajar tersebut bisa dengan mandiri, bisa memahaminya sendiri, seperti itu. Yang keempat yaitu dengan adanya bahan ajar, peserta didik bisa menjadikan bahan ajar tersebut sebagai suatu pedoman atau pegangan untuk memahami isi materi tersebut. Jadi bahan ajar itu sangat penting karena bisa dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik dan sangat membantu peserta didik dalam memahami materi tersebut. Yang kelima yaitu dengan adanya bahan ajar yaitu bisa membantu peserta didik untuk belajar dengan kecepatan masing-masing. Jadi sebelum materi itu disampaikan oleh pendidik atau guru, peserta didik bisa mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Jadi peserta didik bisa memahaminya sendiri dan bisa belajar dengan kecepatan masing-masing, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya bahan ajar, peserta didik dapat membiasakan untuk membaca dan belajar tentang ilmu pengetahuan. Jadi peserta didik itu bahan ajar tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh. Perannya itu sangat penting karena bisa membiasakan peserta didik untuk selalu membaca dan memahaminya materi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam mengembangkan bahan ajar. Tujuan dalam mengembangkan bahan ajar itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuannya dapat menyediakan bahan ajar dalam proses belajar mengajar yang gunanya untuk membantu peserta didik dalam memahami isi materi yang disampaikan oleh guru dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan, gunanya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan dalam mengembangkan bahan ajar yang poin kedua yaitu untuk mempermudahkan guru dalam menyampaikan isi materinya kepada peserta didik, dan sebagai bahan ajar tersebut sebagai pedoman atau pegangan guru dalam mengarahkan proses kegiatan belajar mengajar pada saat dimulai. Dalam proses kegiatan belajar itu ada 6. Yang pertama yaitu dengan menggunakan media. Jadi pada saat menggunakan media, proses kegiatan belajar mengajar sehingga materi itu yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh peserta didik dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Jadi kita bisa menggunakan media. Yang kedua yaitu dengan adanya bahan ajar,
dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan peserta didik, mengatasi waktu ataupun ruang pada saat proses belajar mengajar dimulai. Jadi bahan ajar ini bisa untuk mengatasi peserta didik ataupun waktu dan ruang, seperti itu. Yang ketiga yaitu dengan adanya bahan ajar dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk terus belajar, bahkan semangat dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada saat di kelas maupun di sekolah. Dan yang keempat yaitu memungkinkan sebuah interaksi secara langsung kepada peserta didik dan lingkungan sekitar pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu dengan adanya bahan ajar bisa menjadikan peserta didik untuk mendapatkan rangsangan atau bisa disebut sebuah pengalaman belajar yang sama dan dapat membangkitkan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang keenam yaitu bahan ajar tersebut bisa dijadikan suatu alat ukur atau evaluasi dalam suatu proses belajar mengajar, sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat membantu peserta didik dalam kemampuannya dan dalam memahami isi materi yang disampaikan oleh guru sesuai dengan materinya. Ciri-ciri bahan ajar yang pertama yaitu menimbulkan minat baca. Maksudnya adalah ketika pendidik atau guru memberikan bahan ajar yang berupa gambar, tabel, dan lain-lain, pokoknya bahan ajar yang menarik, itu akan menimbulkan peserta didik tertarik untuk belajar dan sehingga bisa menimbulkan minat baca peserta didik dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua yaitu ditulis dan dirancang untuk peserta didik. Bahan ajar yang digunakan hendaknya sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan dan sesuai dengan psikologi anak atau peserta didik, agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya seperti anak kelas 6 SD, bahan ajarnya yaitu menggunakan suatu permainan atau ilustrasi yang menarik sehingga materi yang disampaikan oleh guru bisa dikuasai atau dipahami oleh peserta didik dengan baik. Yang ketiga yaitu disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Maksudnya yaitu suatu bahan ajar yang disusun dapat diterapkan kepada peserta didik atau dapat digunakan sesuai dengan kondisinya, kondisi yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berlatih. Yang kelima yaitu mengakomodasi kesulitan peserta didik. Maksudnya yaitu bahan ajar tersebut yang akan disampaikan kepada peserta didik harus diajarkan secara lengkap, materinya harus lengkap karena pendidik akan kesulitan untuk menemukan jawaban-jawaban ketika dapat pertanyaan dari seorang guru. Jadi bahan ajar tersebut di dalamnya harus sesuai dengan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik secara lengkap supaya bisa memudahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru atau pendidik. Yang keenam yaitu dengan cara memberikan rangkuman. Dengan cara pendidik memberikan rangkuman kepada peserta didik itu akan mempermudahkan peserta didik untuk memahami materi-materi tersebut yang diberikan oleh guru. Dan pada dasarnya rangkuman itu adalah ringkasan pokok-pokok dari suatu pembahasan materi agar memudahkan peserta didik untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik. Jadi rangkuman itu sangat
berpengaruh pentingnya, karena untuk memudahkan peserta didik untuk mengulas kembali materi yang pernah disampaikan oleh pendidik. Yang ketujuh yaitu menggunakan gaya penulisan yang komunikatif dan semi formal. Maksudnya adalah gaya penulisan yang komunikatif dan semi formal bisa menjadikan peserta didik tertarik dalam bahan ajar tersebut, dalam memahami isi materi tersebut. Jadi bahan ajar yang menggunakan penulisan komunikatif tersebut atau semi formal itu bisa mempermudah peserta didik untuk memahami isi materi. Karena kenapa? Karena peserta didik dengan adanya penulisan seperti itu akan tertarik untuk membaca dan materi tersebut, dan bisa memudahkan peserta didik untuk memahami materi-materi tersebut. Poin yang kelima yaitu kriteria dalam memilih bahan ajar. Yang pertama yaitu isi materi yang akan diajarkan kepada peserta didik harus bersifat valid, atau bisa diartikan materinya itu sesuai dengan kebenarannya. Maka dari situ akan mempermudahkan peserta didik untuk memahami materi tersebut dengan baik, dan untuk bisa menjadikan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah maupun di kelas. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diberikan guru kepada peserta didik harus bersifat menarik. Dengan bahan ajar yang menarik, maka membuat peserta didik itu merasa tertarik untuk mempelajarinya dan tertarik untuk membacanya, sehingga bisa membuat peserta didik itu paham atau memahami materi yang ada di bahan ajar tersebut. Terus bahan ajar hendaknya berada di batas kemampuan peserta didik pada saat mempelajarinya. Jadi harus sesuai dengan kebatasan peserta didik. Jika bahan ajar tersebut jika bahan ajar tersebut melebihi batas-batas tersebut, maka itu bisa mengakibatkan peserta didik kesulitan dalam memahami isi materi tersebut. Jadi bagi pendidik atau guru, kita harus mengetahui batas-batas kemampuan peserta didik supaya peserta didik tersebut bisa dengan mudah untuk memahami isi materi yang disampaikan oleh pendidik melalui bahan ajar tersebut. Poin yang keenam yaitu prinsip-prinsip pemilihan dan pengembangan bahan ajar. Jadi sebagai guru atau pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan dan pengembangan bahan ajar kepada peserta didik. Karena kenapa? Prinsip-prinsip tersebut sangatlah penting. Jadi guru harus memberikan, yang pertama yaitu guru harus memberikan materi kepada peserta didik mulai dari materi yang mudah hingga materi yang sulit. Jadi sebagai guru harus memberikan materi yang mudah dulu, jangan baru yang sulit. Jadi yang mudah baru ke materi yang sulit, jangan materi yang sulit dulu. Jadi ketika materi yang sulit dulu itu akan mengakibatkan peserta didik sulit untuk memahami isi materi tersebut. Jadi kita sebagai guru atau pendidik itu bisa memberikan materi mulai dari materi yang mudah ke materi yang sulit hingga materi yang sulit. Itu bisa mengakibatkan atau bisa memperoleh atau bisa mempermudahkan peserta didik dalam memahami isi materi tersebut. Yang kedua yaitu untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses belajar mengajar itu harus bertahap dan berkelanjutan, karena bahan ajar yang dikemas sedemikian mungkin supaya mencapai suatu tujuan pada saat proses belajar mengajar dimulai. Yang ketiga yaitu umpan balik yang positif terhadap peserta didik
akan memberikan sebuah penguatan terhadap pemahaman peserta didik pada saat kegiatan proses belajar dimulai. Yang keempat yaitu seorang pendidik atau guru harus memberikan motivasi yang tinggi terhadap peserta didik, gunanya agar peserta didik lebih semangat untuk belajar atau mengikuti pembelajaran pada saat dimulai. Dari situlah peserta didik akan terdorong untuk semangat untuk belajar atau mengikuti pembelajaran. Jadi pendidik harus memberi motivasi, harus sering-sering memberi motivasi kepada peserta didik. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah akhlak. Tentunya teman-teman sudah tahu kan apa itu akidah akhlak? Akidah akhlak merupakan usaha sadar dalam proses merencanakan untuk menanamkan sebuah keyakinan. Jadi pembelajaran akidah akhlak ini merupakan pembelajaran yang sangat penting, gunanya untuk membentuk karakteristik peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam sebuah perilaku dan berinteraksi antara dengan Tuhan atau Allah, dengan sesama manusia, atau dengan alam yang secara vertikal atau horizontal. Dan dalam pembelajaran akidah akhlak itu terdapat karakteristik dan fungsi dalam pembelajaran akidah akhlak. Ciri-ciri karakteristik dalam pembelajaran akidah akhlak itu yang pertama yaitu membentuk sebuah keyakinan atau keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian peserta didik bisa membentuk sikap dalam setiap perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu pembentuknya akidah akhlak terhadap peserta didik, fungsinya untuk meningkatkan sebuah ilmu pengetahuan tentang akidah akhlak dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan untuk menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah atau yang tidak disukai oleh Allah, seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu pengembangan. Maksudnya pengembangan itu ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terus yang kedua yaitu perbaikan. Maksudnya adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan atau yang pernah diperbuatnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Terus yang ketiga yaitu pencegahan. Maksudnya yaitu mencegah terhadap peserta didik untuk melakukan larangan-larangan yang tidak disukai Allah atau melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu. Terus yang keempat yaitu pengajaran. Maksudnya pengajaran itu apa? Untuk menyampaikan informasi tentang ilmu pengetahuan dan keimanan dan akhlak. Terus yang kelima yaitu penyesuaian. Maksudnya menyesuaikan tentang suatu mental peserta didik terhadap lingkungan fisik, sosial melalui akidah akhlak. Tujuan pembelajaran akidah akhlak yaitu untuk menumbuhkan atau meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala peserta didik yang biasanya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang berupa akhlak terpuji, terus melakukan hal-hal yang baik melalui pengetahuannya, penghayatannya, pengalaman-pengalamannya peserta didik yang bersangkutan tersebut dengan pembelajaran akidah akhlak, sehingga peserta didik menjadi manusia muslim yang meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak yang telah ditentukan dalam kurikulum pendidikan akidah akhlak. Kurikulum tentang pendidikan akidah akhlak di madrasah yang meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu terdapat dari aspek yang terdiri dari suatu keimanan terhadap sifat wajib Allah, sifat-sifat Allah, Rasul Allah, kitab-kitab Allah, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu terdapat dari aspek
sifat terpujinya, misalnya kayak taubat, tawadu, ikhlas, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu terdapat dari aspek sifat tercelanya, misalnya kayak kufur, syirik, dan lain-lain. Pembelajaran akidah akhlak dari kurikulum madrasah terdapat ruang lingkup tentang pembelajaran akidah akhlak dan dapat digaris bawahi garis besar bahwa tentang materi-materi pokok tersebut. Di antaranya adalah yang pertama yaitu hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Misalnya seperti dari segi akidah, dari segi akidah ya, dari segi iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Terus yang kedua yaitu hubungan hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia. Misalnya dalam sebuah pergaulan atau berperilaku baik kepada sesama manusia, itu namanya hablum minan nas. Terus yang ketiga yaitu hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam. Misalnya kita selalu menjaga lingkungan di sekitar, baik dari lingkungan hewan ataupun tanaman dan lain-lain. Contoh bahan ajar akidah akhlak. Madrasah bisa dikatakan sebagai sekolah yang berbasis agama, dan madrasah ibtidaiyah atau MI bisa dikatakan dengan sebutan MI merupakan jenjang yang paling dasar dalam pendidikan formal. Jadi madrasah ibtidaiyah ini ditempuh selama 6 tahun lamanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah ini merupakan salah satu mata pelajaran yang berbasis pendidikan agama Islam, yang di dalamnya salah satunya membahas tentang rukun iman, rukun Islam. Gunanya itu dalam sebuah pengenalan. Jadi biasanya di dalam pembelajaran akidah akhlak ini membahas tentang rukun iman, rukun Islam. Itu gunanya dalam untuk sebuah pengenalan dan sebuah penghayatan terhadap biasanya Asmaul Husna kayak gitu, serta menciptakan suasana yang penuh dengan ketenangan, keteladanan, dan membiasakan peserta didik untuk mengimplementasikan dan memberikan contoh yang baik-baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan terdapat contoh nih ya, misalnya pembelajaran akidah akhlak kelas 6 madrasah ibtidaiyah itu menggunakan bahan ajar cetak, misalnya seperti LKS, modul, gambar, brosur, foto, dan itu bahan ajar yang akan digunakan guru untuk memberi materi kepada peserta didik. Dari sinilah mengapa pentingnya bahan ajar di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, MA, dan lain-lain. Itu bahan ajar itu sangat penting bagi kalangan seorang guru dan peserta didik, seperti itu. Dan dengan adanya bahan ajar itu bisa memudahkan peserta didik untuk memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh pendidik, seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.